Perkenalkan, nama saya Indi Marsala Sinaga dari kelas 2 SIB dengan NIM 23573301052. Di sini saya akan jelaskan tentang redirect, session, pengenalan research, dan pembuatan form registrasi. Mulai dari redirect, ada 4 redirect. Yang pertama adalah fungsinya untuk mengarahkan user ke um, home. Nah, yang kedua, return redirect root home berfungsi untuk mengarahkan user ke root yang memiliki nama home. Dan yang ketiga, berfungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya. Yang keempat, ini berfungsi untuk mengarahkan ke URL eksternal. Nah, di sini contohnya adalah www.example.com. Nah, selanjutnya adalah membuat function redirect to. Kita buka codingan kita di out controller. Salah, di home controller. Ini dia, function redirect to. Nah, ini adalah function redirect to. Nah, jika parameter bernilai login, maka redirect yaitu ke halaman out. Nah, jika parameter bernilai belanja, maka akan mengarahkan ke mana tadi kita masukkan ke tokopedia.com. Selanjutnya adalah redirect disertai flash data. Contoh di sini adalah return redirect root home with info selamat kamu lulus. Nah, itu adalah berguna untuk mengarahkan user ke name root home dan menyimpan pesan flash atau pesan sekali lihat, sekali muncul maksudnya, dengan kunci info dan nilai selamat kamu lulus. Nah, ini digunakan ketika user berhasil melakukan tindakan tertentu. Dan selanjutnya, return redirect home with info selamat kamu lulus berfungsi untuk mengarahkan user ke URL home dan juga menyimpan pesan flash session atau sama juga kayak di atas, pesan sekali muncul dengan kunci info dan nilai selamat kamu lulus. Yang ketiga, return redirect back with info ups saldo kamu kurang, berfungsi untuk mengarahkan ke halaman sebelumnya dan menyimpan pesan flash session dan atau pesan sekali tampil dengan kunci atau key info dan nilai ups saldo kamu kurang. Selanjutnya adalah menampilkan flash data di blade. Di sini ada if session info, div class, alert info, session, status, div, dan nif. Nah, di sini berguna untuk if di sini berguna untuk apakah ada session class dengan kunci info. Nah, selanjutnya div class alert info berfungsi untuk membuat elemen div dengan kelas CSS alert dan alert info. Selanjutnya session status itu berfungsi untuk mengambil value atau nilai dari session class dengan kunci status dan menampilkannya di dalam div. Selanjutnya adalah pembuatan simple login. Nah, saat berhasil atau gagal login, maka akan diberitahu informasi ini gagal atau error. Kita akan cobakan tab browser kita. Coba kita ketikkan yang salah. Kita klik login, maka akan tampil the password field format is invalid. Nah, ketika kita isikan yang benar, kita klik login. Nah, dia akan menampilkan halaman yang kita tuju. Nah, ketika kita tidak membuat halaman yang kita tuju, maka seharusnya akan tampil login sukses. Selanjutnya adalah lifetime lifetime panas 120 menit maksudnya ya. Itu adalah parameter lifetime yang berfungsi untuk mengatur berapa lama session
user akan aktif sebelum kadaluarsa. Nah, selanjutnya adalah session key value. Nah, digunakan untuk menyimpan data ke dalam session. Nah, memungkinkan penyimpanan informasi sementara dapat diakses di seluruh aplikasi. Manfaatnya ini sangat berguna untuk menyimpan informasi penting seperti pesan feedback, status login, dan data lainnya yang perlu dipertahankan oleh user. Selanjutnya adalah cara menghapus session. Yang pertama adalah as request session forget name. Nah, ini adalah menghapus nilai yang terkait dengan key name dan session. Nah, digunakan untuk ketika ingin menghapus data dari session. Misalnya ketika user logout dari logout setelah menyelesaikan sebuah proses yang tidak lagi membutuhkan data tersebut. Selanjutnya adalah as request session forget name status. Berfungsi untuk menghapus nilai yang terkait dengan beberapa kunci dari session. Nah, dalam contoh ini, kuncinya adalah nama dan status. Digunakan ketika ingin menghapus lebih dari satu item dari session pada saat yang sama. Selanjutnya adalah forget all keys as request session class. Yang class ini digunakan untuk menghapus satu atau beberapa item dari session berdasarkan kunci yang diberikan. Selanjutnya adalah flash data di session. Session flash message success, data berhasil disimpan. Session berguna untuk menyimpan, mengambil, atau menghapus data. Nah, sedangkan flash berguna untuk menyimpan data ke dalam session dengan sifatnya itu flash session atau yang sekali tampil. Selanjutnya dalam message success. Data berhasil disimpan itu digunakan untuk pesan sukses yang ingin disampaikan kepada pengguna ketika datanya berhasil disimpan. Selanjutnya adalah if session message success, div plus alert success, session message success, div and if. Gunanya adalah untuk if session message success berguna untuk memeriksa apakah ada data dalam session dengan kunci message success. Digunakan untuk menentukan apakah pesan sukses telah disimpan dalam session. Nah, yang selanjutnya adalah div plus alert success. Berfungsi untuk membuat elemen div dengan kelas CSS alert dan alert sukses. Nah, selanjutnya adalah session message success. Ini berguna untuk mengambil nilai dari session dengan key atau kunci message success dan menampilkannya di dalam div. Digunakan ketika pesan sukses yang disimpan dalam session ditampilkan kepada pengguna. Nah, pesan ini memberitahu user hal tindakan yang mereka lakukan itu misalnya sudah berhasil menyimpan datanya seperti itu. Dan end if untuk menutup blok dari if. Selanjutnya adalah pengenalan research. Folder ini berguna untuk menyimpan file seperti gambar, CSS, JavaScript, dan font. Nah, caranya adalah kita buat folder baru dengan nama aset. Kita contohkan saja di sini di public. Kita buat folder baru dengan nama aset. Nah, kita buat folder baru lagi dengan nama img atau image. Nah, di sini saya ada contohnya untuk project saya, ada bridal event, dan photoshoot. Itu adalah contoh dari helper asset. Nah, untuk penempatan gambarnya,
Kita kembali ke project kita di simple home, ke bawah. Nah, untuk cara penggunanya adalah di dalam tag img. Di dalam div, kita buat aset, dalam kurung assets lagi, karena kita menyimpan gambar yang mau kita pakai itu di dalam assets. Di sini di dalam assets, slash img atau image, slash lagi nama file foto yang mau kita pakai. Nah, di sini yang pertama saya menggunakan adalah bridal.jpg untuk bridal makeup. Nah, untuk kelas yang lain seperti event makeup juga sama caranya, cuman nama filenya aja yang berbeda, disesuaikan dengan namanya masing-masing. Kayak event, saya buat nama event agar mempermudah dalam pencarian filenya saja. Selanjutnya adalah pembuatan form registrasi. Di sini ada rules yang harus kita tentukan. Harus ada nama, alamat, tanggal lahir, username, password, dan confirm password. Selanjutnya, kita bisa lihat di codingan kita. Di register. Kita oke. Nah, di sini sudah ada seperti nama, alamat, tanggal lahir, username, password, dan confirm password. Sudah ada ya. Oke, selanjutnya kita buat validasi. Validasi, tidak boleh ada angka, alamat maksimal 300 karakter, tanggal lahir harus berupa date, dan password harus huruf kapital dan angka. Kita kembali ke codingan kita. Nah, ini adalah validasi yang harus kita buat. Nah, ini adalah validasinya. Nama hanya boleh berisi huruf dan spasi. Dengan mengetikkan ini adalah validasinya. Selanjutnya adalah validasi maksimal 300 karakter. Ini adalah codingan yang kita pakai. Selanjutnya adalah validasi tanggal lahir. Seperti ini. Dan selanjutnya adalah validasi username yang harus wajib diisi. Kita harus mengetikkan seperti ini. Selanjutnya adalah validasi password minimal 8 karakter dan harus ada huruf kapital dan angka. Huruf kapital boleh di depan dan boleh di belakang. Setidaknya harus 8 digit dan ada satu huruf kapital dan sisanya diisi oleh angka. Nah, maka password kita akan benar. Selanjutnya adalah validasi konfirmasi password. Nah, isi confirm password ini harus sama dengan password. Berarti harus satu huruf. Harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil, dan harus ada angka. Dan setidaknya ada 8 digit angka. Oke, selanjutnya adalah kita buka form registrasi kita atau project kita. Kita ke browser kita. Kita buat /regis. Kita klik enter. Oke, akan tampil terus yang harus kita isi. Namanya harus tidak boleh ada angka. Oke, alamatnya kita buat Jalan Budi Sari. Oke, tanggalnya harus berupa date. Kita isi hari ini saja. Username. Oke, kita isi username-nya Nur Indah. Password harus sesuai dengan yang kita buat di validasi tadi ya. Setidaknya harus ada huruf besar dan ada angka.
Ini password saya dengan huruf besar I di awalnya dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di copy saja dan tinggal di paste. Oh my god, salah. Kita klik ulang saja. Kita 2, 3, 4. Kita klik register. Oh, tidak sesuai. Coba kita copy di Oke. Kita kembali ke browser kita. Kita paste lagi. Kita klik register. Oke, sudah berhasil registrasinya. Selanjutnya adalah login. Login itu berguna untuk agar kita bisa masuk ke home dari aplikasi ini. Nah, sebelum login kita harus register dulu. Oke, selanjutnya adalah kita klik login. Ini harus sama antara username dan password. Kita klik login. Oke. Akan tampil. Ini adalah tampilan dari project kami dengan nama iClap Beauty. Ini adalah aplikasi yang menampung para makeup artis yang ingin menarik pelanggan lebih banyak, jadi mereka bisa mendaftarkan nama makeup mereka ke sini, dan di sini nanti mereka bisa menemukan calon-calon customer mereka. Jadi di sini hanya seperti jasa penyedia layanan makeup, dan di sini ada tersedia beberapa jenis seperti bridal makeup, event makeup, dan photoshoot makeup. Nah, di sini ada badan untuk book atau booking, dan di sini ada home, service, dan galeri serta kontak. Kontak dari si Eclat Beauty ini atau aplikasi kami. Nah, coba kita kembali ke Nah, ini ketika kita membuat username atau password yang salah, yang tidak sesuai dengan rules, yaitu 8 digit angka dan satu dan setidaknya adalah satu huruf besar dan ada huruf kecil, maka akan tampil seperti ini, the password field format is invalid. Kenapa ya? Karena kita sudah membuat rules apa saja yang harus dibuat. Jadi ketika kita tidak memenuhinya, maka akan tampil seperti ini. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dari penjelasan video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.